Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Guru hebat yang solih-solihan? Apa kabarnya Bapak Guru hebat SD Islam Hidayatullah pada siang hari ini? Alhamdulillah, siap juga generasiku menuju insan khairul ummah yang wawasan lingkungan. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, sudah makan siang semua, nggih? Sudah lewat. Iya. Marilah Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, kita senantiasa menundukkan hati sejenak, mengucap rasa syukur yang sampai pada siang hari ini kita sudah diberi nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat, insya Allah kita dan sekeluarga, ya. Kemudian nikmat sempat dan masih diberi kesempatan untuk terus belajar dan berkarya. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada teladan terbaik kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan saya sayangi, sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Amin. Semoga Al-Fatihah kita memberikan keberkahan pada kegiatan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah, pada kesempatan siang hari ini izinkan saya sedikit memberikan apa yang sudah saya terima dan besar harapan saya untuk sedikit ilmu ini yang kebetulan di sini saya berkesempatan untuk belajar lebih awal begitu, ya. Saya keluarkan dan semoga kita semua dapat mengimplementasikan sedikit ini untuk bersama-sama membangun dan membersamai anak-anak khususnya kelas biaya positif. Bapak Ibu, penting gak sih menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Penting ya. Kalau suasana positif yang akan kita bentuk itu kan untuk anak-anak. Coba kita refleksikan kepada diri kita, seberapa penting suasana positif yang tercipta di lingkungan kerja kita. Penting atau tidak? Penting banget. Penting banget gitu ya. Kemudian pentingnya apa? Apa pengaruh budaya positif untuk kita di lingkungan kerja kita? Kita jadi semangat, oke. Nyaman kerja. Nyaman. Apalagi betah. Tentunya membawa dampak yang positif juga nih untuk kita begitu. Kemudian kalau kita refleksikan kepada anak-anak, apakah kita sebagai pendidik sudah menciptakan suasana atau budaya positif untuk anak-anak di kelas kita minimal? Sudah atau belum? Sudah. Insya Allah sudah ya. Kemudian budaya positif itu berpengaruh tidak dengan proses pembelajaran yang berpihak pada anak-anak? Berpengaruh. Tentu saja pengaruhnya positif ya Bapak Ibu. Kemudian penerapan budaya positif sendiri sebetulnya sudah kita gaungkan sejak lama ya. Kita bercita-cita pendidikan berbasis karakter begitu. Sampai saat ini juga kita masih berupaya supaya karakter anak-anak terbentuk dengan optimal begitu. Kemudian usaha yang dilakukan sekolah saat ini atau yang kita lakukan, apakah sudah efektif? Sudah efektif atau belum? Mungkin yang sekolah lakukan atau kita lakukan atau kita bersama lakukan begitu di anak-anak. Ada yang efektif, ada yang tidak. Berarti ada bagian-bagian yang mungkin perlu kita evaluasi ya Bapak Ibu. Baik. Bagaimana cara memperbaikinya nanti kita bahas. Nah, sekarang saya punya permainan bisa saling berhadapan dengan teman sebelahnya atau belakangnya. Ya. Ya, saya punya permainan. Mungkin Bapak atau Ibu di sebelah kanan saya sebut dengan pihak A ya. Kemudian di sebelah kiri saya sebut dengan pihak B. Bapak Ibu yang berperan sebagai pihak A, coba genggamkan tangan. Saya punya tugas untuk Bapak Ibu A.
genggamkan tangan. Tugasnya tangannya tidak boleh terbuka. Tugas Bapak Ibu A menutup tangan sekencang-kencangnya, dilarang terbuka. Pokoknya visinya itu ya. Sekarang Bapak atau Ibu yang B coba lakukan segala cara supaya Bapak atau Ibu A berkenan atau mampu membuka tangannya. Boleh dilakukan dengan cara, bentar ya, belum mulai. Boleh dilakukan dengan membujuk, memarah-marahi, mengancam, menghadik, apa bahasa Indonesia, mengilik-ilik apa itu. Boleh melakukan apapun begitu usahanya supaya Bapak Ibu A mau atau berkenan atau dapat membuka tangannya. Ya, coba saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Caranya bebas. Yang A mempertahankan, yang B berusaha. 1 menit coba. Caranya bebas, lakukan segala cara. Karena lari nggak boleh. Karena berarti A pertahankan jangan sampai terpukul. Ya, dipertahankan nggak boleh terbuka. Yang B berusaha membuka. Gitu. Lakukan segala cara boleh. Mau membujuk, memarahi, menghakimi, mengilik-ilik itu bahasa Indonesia. Mau menggelitik boleh ya? Boleh. Oke, cukup ya. Sekarang gantian. Bapak Ibu guru yang B menutup tangan, yang A berusaha Oke. Cukup ya. Oke, permainan kita sudahi. Coba Bapak Ibu atau Bapak Ibu A atau B yang membuka apakah membuka kepalanya? Yang tadi berperan sebagai pengepal tangan, apakah Bapak atau Ibu membuka kepala tangannya? Tidak. Kenapa? Kenapa kok tidak membuka tangannya? Kenapa tidak menyerahkannya? Besti tak buka. Ada alasan untuk itu. Kenapa? Kenapa tidak membuka? Ya tetap bertahan karena visinya menutup ya, tidak boleh membuka. Kemudian di sini bisa kita pelajari ya Bapak Ibu, ada yang namanya teori kontrol. Nah di sini pada saat yang A menutup tangan, kemudian yang B berusaha untuk membuka tangannya, di sini yang berperan sebagai kontrol siapa Bapak Ibu? A ya, A berperan sebagai kontrol bahwa membuka atau menutup ya ada pada tangan yang A begitu. Bagaimanapun caranya B membujuk, menggelitik apapun, kekuatan utama ada pada Bapak atau Ibu yang berperan sebagai pengepal tangan. Nah di sini mau saya tarik benang merah tentang teori kontrol Bapak Ibu. Kita sebagai guru punya teori kontrol ya. Kita dapat mengaplikasikan teori kontrol untuk bersama dengan murid, bersama dengan siswa supaya anak-anak itu mau kita ajak menjadi ke arah lebih baik. Di sini ada menurut ini bacanya apa ya? William apa tulisnya? Dr. William Glasser begitu. Teori kontrol yang pertama, ilusi tentang guru mengontrol murid. Memang peran atau kontrol guru di sini paling utama ya. Tapi kalau peran guru sekedar mengontrol murid, yang didapat murid itu apa? Mungkin ketakutan, kemudian tidak sepenuh hati, melakukan hanya karena alasan-alasan tertentu. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin tadi ada yang berusaha membujuk dan merayu ya untuk membuka kepalan tangannya lain. Ini ilusi untuk penguatan positif. Ternyata penguatan positif dari orang lain yang masuk ke dalam tubuh atau ke dalam jiwa anak-anak itu ternyata bermanfaat. Cuman karena bujukan dari luar mungkin pengaruhnya tidak terlalu banyak. Mungkin saat ini dia mau melakukan ajakan atau afirmasi positif dari orang lain,
tapi tidak sepenuhnya bisa berjalan dengan jangka waktu yang lama begitu, karena tidak berasal dari dalam diri anak sendiri. Kalau begini balik, nanti ketika ini maaf, tadi yang digambarkan kan si A ini ya, kemudian saya akan berusaha saya dengan cara saya mengalihkan perhatian dia. Ya. Setelah mengalihkan perhatian, kemudian saya coba saya kasih sesuatu dia akhirnya dia menerima. Itu gimana? Iya, dia menerima berarti teori kontrol tetap ada pada dirinya, cuman dia menerima bukan karena kemauannya, tapi karena ada pengaruh dari orang lain. Karena ada pengaruh dari orang lain. Iya, pengaruh positif dari orang lain mungkin. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kalau kita dikritik terus begitu ya, itu kita akan berubah menjadi sesuatu sesuai dengan apa yang dikritikkan oleh orang lain begitu. Itu bisa begitu. Kenapa Pak? Beban. Iya, itu bisa begitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang kurang pas begitu. Terus yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ilusi pada kita ya, kita sebagai pendidik, ternyata kita bisa memberikan paksaan gitu kepada anak-anak. Anak-anak kan manut, tapi ternyata manutnya itu dalam artian bukan dari dalam dirinya sendiri begitu. Nah selanjutnya ada sebuah teori dari bacanya gimana ya Bu? Stephen apa Bu? Oke, ya wis pakai itu. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya. Ini teori untuk mengubah orang lain. Yang kedua ada teori motivasi Bapak Ibu. Di sini ada dari kalau masalah baca momok ya. Ada dari Diana Gosen dalam restoran. Itulah pokoknya. Ada 3 Habis. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi tadi ya, ketika menutup tangan, membuka itu motivasinya apa? Kalau Pak Misbah mau membuka tangannya bergetar karena ada iming-iming atau tertarik dengan sesuatu yang dibawa oleh Pak Sus gitu. Tapi mungkin Bu Rizka mempertahankan tidak bisa. Ternyata ketika dirayu diberi apapun sama Bu Faiz tetap kekeh tidak bisa gitu. Nah di sini ternyata ada kaitannya dengan motivasi kita membuka tangan. Ini termasuk anak-anak ya. Anak-anak melakukan sesuatu, terutama hal-hal yang baik, itu didasari oleh motivasi apa? 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nurut loh anak ini, setiap hari berangkat sekolah, tapi ternyata berangkat sekolah tepat waktu. Tapi ternyata dia tidak pernah terlambat hanya gara-gara tidak ingin dihukum. Ya. Mungkin bisa dicontohkan di kasus lain juga banyak, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, mungkin tidak nyaman karena label atau hukuman begitu. Kemudian motivasi yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita sering ya melihat anak-anak mengerjakan PR begitu. Semangat pagi-pagi, kemarin dikasih PR, pagi-pagi laporan, Bu aku sudah mengerjakan PR. Hanya sekedar pengen dapat reward mungkin. Entah itu berupa ujian atau mungkin berupa bintang mungkin atau stempel atau apa. Nah, berarti di kasus ini motivasi anak-anak hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dia melakukan itu karena memang aku pengen seperti itu. Aku pengen menghargai diri sendiri sehingga aku melakukan ini. Aku mengerjakan PR karena dia sudah dengan mengerjakan PR berarti aku menghormati diriku sendiri. Ini untuk diriku sendiri. Begitu ya. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak, terutama di budaya positif atau penguatan karakter, arah kita pasti ingin motivasi mereka berasal dari mana? 1, 2, atau 3? Yang ketiga, begitu. Harapan kita semua nanti anak-anak mau berubah ke arah yang lebih baik, melakukan segala sesuatu yang sudah kita canangkan sesuai prosedur dengan alasan memang
karena menghargai dirinya sendiri, bukan karena menghindari hukuman ataupun menginginkan sesuatu dari orang lain. Nah di sini saya mau tanya, Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas, insya Allah semuanya sudah ini ya masuk ke dalam kelas tepat waktu ya, benar-benar ya langsung masuk gitu. Coba kalau saya tanya, motivasi apa yang membuat Bapak Ibu guru di sini datang ke sekolah mungkin atau datang ke kelas tepat waktu? Mungkin saya contohkan Finjur pagi ya, Bapak Ibu guru lari tergopoh-gopoh mendekati Finjur jam, ada yang jam 6.50, ada yang jam 6.59. Itu sebetulnya karena apa? Karena takut ditegur Bu Penny, takut dapat nilai C. Coba kita bayangkan kita mengabdi di suatu sekolah di Haji Islam Hidayatullah, dan ternyata di Haji Islam Hidayatullah tidak diberlakukan pinjam, tapi masuk kerja jam 7 cuma tidak ada pinjam. Apakah akan mengubah kebiasaan kita setiap pagi? Tidak ya, Masya Allah luar biasa dari Karangaping. Apakah akan mengubah kebiasaan kita berangkat pukul 7 kurang 5 menit misalnya? Insya Allah tidak ya. Jadi Bapak Ibu guru di sini keteguhan motivasi intrinsiknya bagus berarti. Ada tidak ada pinjam, ada tidak ada supervisor, ada tidak ada supervisi. Selalu melaksanakan tugas dengan baik. Insya Allah ya. Kemudian yang kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena ingin tidak ditegur oleh atasan? Siti. Itu ada ya. Ingin mendapat pujian mungkin, Bu Pak Ferry 1 bulan berangkat 6.45 gitu, disebut di depan. Apakah mengejar itu? Ya. Harus tuh ya. Kemudian apakah karena Bapak Ibu ingin menghargai waktu, menghargai diri sendiri, ingin diteladani sebagai teladan yang baik oleh anak-anak? Insya Allah, ya kita menuju ke sana. Atau kombinasi dari tiga-tiganya bisa jadi. Kadang-kadang ya pengen diteladani kalau pas benar, kalau nggak benar ya pengen disebut. Tapi mayoritas Mayoritas yang ketiga kan biasa. Manusiawi ya Pak. Kalau kita bahas tadi ya 3 motivasi, ada alasan menghindari hukuman, kemudian mendapat penghargaan atau ingin menghargai dirinya sendiri. Kita refleksikan kepada anak-anak kita saat ini. Kira-kira motivasi anak-anak untuk berkarakter baik itu motivasinya yang pertama, kedua atau ketiga saat ini? Ada yang pertama, zona nyaman ya. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada. Prosentasenya banyak yang mana ya? Kira-kira? Belum dilakukan bisa menebak itu yang berbicara hati. Iya, mungkin masih random ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang kelihatan dari kebiasaan setiap hari yang sok-sok sering minta stiker misal, atau sering minta bintang. Oh itu berarti motivasinya yang kedua. Atau mungkin cari aman, nggak pengen dapat hukuman, hari ini berubah lebih baik karena kemarin habis dihukum. Itu bisa jadi. Tapi nanti arahnya kita bersama-sama untuk memunculkan motivasi intrinsik yang ketiga di dalam diri anak-anak ya. Bisa? Insya Allah. Ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ada seorang anak namanya Iva. Dia kurang menguasai pembelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih banyak diam atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan kepada Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa.
dan malahan meminta IFA maju ke depan kelas dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang hidungnya. Hidungnya. Kalau kasus ini, kira-kira dampaknya apa ya? Membunuh karakter. Semoga kita tidak pernah menjadi Pak Seno. Nah, iya, dari kasus IFA ternyata di sini benar sekali terjadi pembunuhan karakter ya untuk IFA. Dampaknya luar biasa. Mungkin IFA yang saat itu tidak menguasai pelajaran matematika akan lebih tidak menyukai lagi pelajaran matematika. Bahkan bisa jadi kalau ini terjadi di sekolah kita besoknya nggak mau masuk. Dan itu bisa membuat benci. Iya, benci seumur hidup, traumanya luar biasa ya. Gak benci pada matematika, benci sama guru. Sama sekolahnya juga, nggak mau sekolah. Bapaknya datang. Oh, pergi lah. Ya, dari kasus ini bisa kita analisa sama-sama ya Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau ada anak seperti ini, seharusnya kita berbuat apa begitu supaya menyelamatkan mental IFA dan IFA tidak lagi membenci matematika. Nah, di sini ada teori hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini sangat dekat sekali dengan pembiasaan disiplin atau pembiasaan budaya positif di anak-anak ya. Kita pernah melakukan yang mana, kita bahas satu persatu. Bedanya apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang bersifat tidak terencana, satu arah, diberikan dari satu orang ke orang yang lain, satu arah, tidak berbalik ya. Kemudian biasanya dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan. Gelem yo iki gitu. Kemudian tidak ada tekanan dari guru baik sebelum atau sesudahnya. Pernah memberikan? Ya, jadi nanti kita flashback lagi ya. Kira-kira yang saya berikan kepada anak-anak ini hukuman atau konsekuensi gitu. Kalau yang sifatnya tadi satu arah, tidak ada kesepakatan, tiba-tiba tidak terencana, ini masuk kategori hukuman. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Biasanya sering kita bingungkan ya, konsekuensi logis begitu. Nah, ternyata bedanya apa antara hukuman dan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu segala sesuatu yang terencana atau sudah disepakati dua belah pihak ya, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Berarti memang sudah terbahas sebelumnya, sebelum kejadian. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, betul? Kemudian murid sudah tahu, oh kalau melanggar ini, kalau melakukan ini, konsekuensinya ini. Murid sudah tahu sebelumnya. Kalau hukuman kan nggak tahu ya, tiba-tiba begitu. Murid sudah tahu bahwa ada konsekuensi itu yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, kalau bentuk-bentuk yang kita berikan itu seperti ini, ciri-cirinya, itu berarti bukan hukuman, tapi namanya konsekuensi. Kemudian ada ketiga, restitusi. Restitusi itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah, solusi untuk masalah mereka. Jadi ada pelanggaran, tidak sekedar diberikan hukuman atau diberikan konsekuensi, tapi murid diajak mencari solusi. Pelanggaran itu kan masalah ya, tapi setelah dilakukan pelanggaran, murid diajak mencari solusi supaya pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Ini namanya restitusi. Nah, ini ada beberapa kasus, ada beberapa kasus ya yang mungkin pernah kita alami. Yang pertama, memberikan sesuatu hadiah. Hadiahnya berupa mencatat 100 kali dalam buku. Mencatat kalimat ya, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Ini masuk kategori apa? Hukuman atau restitusi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau restitusi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Belum sepakat. Apa? Kalau misalnya ada kesepakatan berarti nomor 2 itu Karena tidak di deskripsi selanjutnya
sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, ini mungkin dekat sekali ya praktek-praktek ini ke kita. Tapi coba kita analisa ini masuk hukuman atau restitusi. Harapannya yang masuk kategori hukuman tidak pernah kita lakukan ya. Yang pertama masuk konsekuensi Bapak Ibu. Yang kedua hukuman. Yang ketiga membersihkan coretan itu konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman juga konsekuensi. Berjemur di lapangan basket hukuman. Bertelanjang kaki hukuman. Membersihkan tumpahan air konsekuensi. Kehilangan 10 menit saat jam istirahat konsekuensi. Berarti yang termasuk hukuman jangan kita lakukan ya Bapak Ibu. Karena dampak hukuman itu banyak negatifnya gitu. Salah satunya yang paling kita hindari ya, anak-anak akan menjadi trauma begitu. Dia akan menyakiti. Jadi traumanya bisa tidak hilang sampai dia dewasa. Ada kasus lagi Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 berebutan masuk kelas. Goalsnya tercapai ya? Impian Bu Anas untuk anak-anaknya masuk kelas dengan antri, endingnya tercapai atau tidak? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Nah, motivasinya masuk motivasi teori 1, 2, atau 3? Teori 2 ya. Anak-anak mampu melakukan karakter dengan baik, tapi ternyata motivasinya lain. Dia berharap reward atau penghargaan. Nah, di sini ternyata cara itu tidak efektif Bapak Ibu. Meskipun sering kita lakukan termasuk saya begitu. Ternyata tidak berhasil membentuk budaya positif sesuai dengan harapan kita. Karena tadi reward ya, ini kaitannya dengan penghargaan. Nah, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif Bapak Ibu. Menurut Alfie, maksudnya Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar ini sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaannya itu bukan berupa iming-iming begitu. Keberhasilan belajar itulah yang dimaksud dengan penghargaan. Ya, kalau reward, iming-iming untuk melakukan suatu biar karakternya baik atau budayanya baik, ternyata itu juga tidak sama bedanya dengan hukuman Bapak Ibu. Reward bisa membentuk karakter positif, tapi dalam jangka pendek. Jadi kalau kita mentargetkan sesuatu untuk anak-anak kita dan sesuatunya ini kok kira-kira bisa dilakukan dalam jangka pendek, mungkin bisa kita lakukan penghargaan gitu.
Tapi kalau kira-kira goalsnya itu untuk jangka panjang begitu, misal apa ya contohnya, disiplin atau kreatif begitu, kemungkinan sulit untuk dicapai dengan penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Contoh, saya pengen langsing, pengen kurus begitu, atau Bapak Sobek ingin berhenti merokok misalnya. Kalau motivasinya atau iming-iming keberhasilan langsing ataupun berhenti merokok diberikan penghargaan, itu tidak akan berhasil. Ya, mau 1 miliar juga gak akan berhasil karena berhenti merokok atau diet itu membutuhkan motivasi intrinsik, tidak bisa dilakukan atas dasar motivasi yang lain, zona nyaman maupun penghargaan. Itu contoh bahwa penghargaan tidak efektif untuk menggoalskan suatu tujuan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya hanya termotivasi untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Kayak siapa ya? Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan, Bapak Ibu. Kalau anak-anak sudah cemas, berarti artinya mereka tidak bahagia dan merdeka belajar tidak akan tercapai. Penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di suatu surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul pada berita utama mereka. Namun hasilnya setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka tidak menerima bayaran terus. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik, ya. Jadi kualitasnya menurun karena motivasinya bayaran. Penghargaan mematikan kreativitas. Baca sendiri ya. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Sepertinya relate ya Bapak Ibu. Kalau kita pengalaman kita dengan anak-anak gitu, kalau diiming-iming itu justru kreativitasnya nggak keluar gitu. Karena mikirnya pol-polan mempeng nggak metu-metu malah. Tapi kalau tidak diiming-imingi sesuatu, biasanya secara alami malah kreativitasnya keluar. Penghargaan menghukum. Nah ini mungkin semoga bisa kita tinggalkan ya. Salah satunya dengan contoh sistem ranking Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang mungkin berkompetisi begitu ya, dia terbiasa ranking 1, ketika dia turun di ranking 2, itu kayak merasa dapat hukum alam begitu. Dia akan shock begitu, akan sedikit down, kecewa, sedih, dan ternyata dampaknya kurang baik. Nah terus solusinya bagaimana? Nah kita kembali ke cara yang ketiga, restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Melalui restitusi, murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk melakukan evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi keluar dari dalam dirinya anak itu sendiri begitu, bukan dari penghargaan, bukan dari hukuman. Mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah dari restitusi, ketika kita mau mengambil cara yang ketiga dengan cara restitusi, kita harus kuatkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kan
persetujuan dari dua belah pihak ya, mungkin pihak kita, perwakilan sekolah dan pihak anak-anak. Kalau kesepakatan kelas yang sudah kita buat di awal tahun ajaran, contohnya apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu mungkin. Jadi datang tepat waktu. Bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau datang tepat waktu itu cenderung aturan begitu. Aturan yang harus anak-anak lakukan. Yang mengatur anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas itu benang merah dari datang tepat waktu. Nilai kebaikan apa sih dari kalimat datang tepat waktu itu? Apa? Nilai kebaikan apa yang termuat dalam datang tepat waktu? Tanggung jawab bisa, disiplin juga bisa. Nah, keyakinan kelas itu nyawa dari suatu kesepakatan kelas atau aturan, ya. Jadi alurnya kita buat keyakinan kelas dulu, keyakinan kelas apa, nilai-nilai kebaikan apa yang akan dilakukan anak-anak di kelas kita. Nah, nanti kita akan mudah untuk mengkaitkannya dengan restitusi. Nah, ini contoh-contoh nilai kebaikan ya, bisa kita ambil dari banyak sumber. Ada dari profil pelajar Pancasila yang identik dengan kurikulum merdeka. Ada nilai kebaikan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dari sumber lain juga banyak, toleransi, menghormati, menghargai, integritas, dan sebagainya. Nilai kebaikan bisa kita ambil dari sumber manapun. Jadi itu suatu nilai yang diyakini bersama begitu untuk anak-anak dan juga kita sebagai pendidik. Cara membuat keyakinan kelas, alurnya sama sih Bapak Ibu. Kalau biasanya kita membuat kesepakatan kelas itu kan aturan yang harus anak-anak lakukan ya, tinggal kita tarik benang merahnya saja. Nilai kebajikan apa atau nilai kebaikan apa yang ada pada peraturan kelas yang sudah kita buat begitu. Ini kira-kira apa, menghormati, misalnya ini disiplin, oh yang ini aman, yang ini apa gitu. Itu namanya keyakinan kelas. Kita bahas ke kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Manusia hidup itu ternyata kalau ditelisik punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Ada 5. Ada kebutuhan bertahan hidup. Ini sifatnya fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, makanan, minuman, pakaian, itu kebutuhan dasar ya yang tidak didapatkan oleh manusia. Jenis kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang butuh. Kaitannya dengan hubungan dan koneksi sosial ya. Butuh disayangi, butuh diterima, semuanya butuh. Siapa yang nggak butuh? Ada di sini yang nggak butuh kasih sayang? Bahkan kan? Kurang kasih sayang ya. Ya bahkan ada yang kurang kasih sayang gitu ya. Semuanya pasti butuh kasih sayang. Manusia hidup pasti butuh kasih sayang. Kemudian yang ketiga, setiap manusia pasti butuh kesenangan, butuh hiburan, rasa fun gitu. Sesuatu yang bisa membuat tertawa. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan akan kesenangan. Ada kebutuhan akan penguasaan Bapak Ibu. Meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Kemudian bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian diri diakui dan dihormati. Semuanya pasti butuh. Ini namanya kebutuhan penguasaan. Lalu ada kebutuhan akan kebebasan. Manusia itu pasti butuh kemandirian, kemudian butuh untuk memiliki pilihan. Ya, jadi kita punya pilihan itu pasti butuh. Kemudian manusia juga butuh mengendalikan hidup seseorang. Bagi terutama bapak-bapak yang sebagai imam ya. Nah ternyata ini kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi, pasti manusia akan berusaha Bapak Ibu. Misal akan kesenangan tidak terpenuhi ya, pasti akan mencari bagaimana caranya biar dia tertawa begitu. Kebutuhan akan bertahan hidup tidak terpenuhi, pasti akan mencari bagaimana caranya kita bisa makan begitu. Jadi harus terpenuhi. Begitupun anak-anak Bapak Ibu. Anak-anak punya 5 kebutuhan dasar yang harus mereka dapatkan. Kalau ada satu yang tidak terpenuhi, mereka akan mencari cara
mencari apa ya, akan berulah bagaimana caranya biar kebutuhannya semuanya terpenuhi. Misal ada anak yang kebutuhan kasih sayangnya tidak terpenuhi di rumah, sudah sering kita rasakan ya Bapak Ibu. Di sekolah pasti berulah mencari-cari perhatian gitu. Kemudian ada anak yang mungkin introvert atau pendiam yang kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi juga, pasti dia akan berulah lagi melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan perkembangannya misal. Kemudian ada anak yang penguasaan materinya kurang, misal ada anak yang lemah di matematika atau lemah di bahasa Inggris, bisa jadi pelariannya dia suka ngatur-ngatur temennya. Nah itu efek ya, dampak dari begitu Bu. Dampak dari ada satu bagian kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kita harus menyadari ini Bapak Ibu. Jangan serta-merta ada anak melakukan penyimpangan diberikan hukuman misal, atau diberi konsekuensi, tapi tidak kita cari tahu kebutuhan mana yang sebenarnya dia butuhkan. Misal ya, dia kabur terus. Nah mungkin itu kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi Bapak Ibu. Kabur. Jadi kita yang paham begitu harus membuat keadaan bagaimana kebutuhannya itu bisa didapatkan begitu, tanpa harus berbuat seperti itu. Ini ada sebuah video tentang kebutuhan dasar manusia gitu Bapak Ibu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup
atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan,
dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia. Semoga menginspirasi ya Bapak Ibu, menjadikan kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Saya sih. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ternyata untuk menghadapi anak-anak ada 5 posisi kita ya, di mana kita bisa berdiri sebagai posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kita bahas satu persatu. Posisi penghukum, biasanya ada kalimat-kalimat patuhi aturan saya, atau kadang-kadang begitu saya ya, semoga saya enggak ya, atau kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir, mesti telat mesti gue. Itu ternyata masuk ke posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, ternyata kalimat-kalimat kita itu atau tindakan-tindakan kita itu berdampak Bapak Ibu kepada anak yang
bisa marah pada kita, bisa mendendam, bisa menjadi lebih agresif. Dia mau gitu kembali lagi sesuai koridor seperti kemauan kita gitu. Tapi dia setelah itu akan melampiaskannya ke hal-hal yang lain, misalnya gambar, coret-coret. Nah itu dampak dari kekesalannya terhadap kita yang memposisikan diri sebagai penghukum. Bisa jadi kalau coret-coret saja nggak masalah ya. Kadang-kadang ada yang berdampak ban motor gurunya digembosi. Nah ternyata ini setelah gurunya bertindak sebagai penghukum. Nah, ada posisi yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya diiringi dengan kalimat-kalimat, ibu kecewa sekali sama kamu, atau berapa kali lagi Pak Misbah harus menyampaikan sama kamu, ini terus. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, ternyata itu yang dilakukan posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Hasilnya murid akan menjadi merasa bersalah. Nah, kemudian bersalahnya berubah, bersalahnya karena mengecewakan bapak atau ibu gurunya, murid akan menjadi orang yang gagal atau merasa tidak bisa membahagiakan orang lain. Dan kadang-kala sikap seperti ini tuh berbahaya, lebih berbahaya dari penghukum bapak ibu. Emosinya akan tertanam rapat, kemudian dia akan menahan perasaannya. Nah ternyata cara-cara seperti ini juga kurang tepat bapak. Posisi yang ketiga seperti teman. Jadi kita memposisikan anak-anak seperti temannya anak-anak sendiri. Biasanya diiringi dengan kalimat ayolah demi Pak Sodik, atau ayo ingat tidak kemarin Bu Rizka bilang apa, atau ya sudah kali ini nggak apa-apa, nanti kita bantu ya. Itu ternyata posisi guru sebagai teman. Anak-anak memang akan menjadi akrab dengan gurunya Bapak Ibu, itu salah satu dampak positifnya. Tetapi ternyata ada dampak negatif yang mungkin akan membuat anak-anak bergantung kepada gurunya. Kalau ada masalah, mengandalkan gurunya Bapak Ibu. Dia mungkin problem solvingnya jadi lemah ya. Manut sama guru itu yang dia posisikan sebagai teman, tapi bisa jadi tidak manut sama guru yang lain. Nah ini dampak negatifnya posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pemantau, sekadar menjalankan peraturan gitu, tidak sebagai teman menghukum, menjalankan peraturan. Contohnya, apa yang kamu lakukan? Coba kalau kayak gini konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Aturannya gimana sih? Nah ini kalimat-kalimat yang dikeluarkan posisi guru sebagai pemantau. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Murid dibuat tidak nyaman, yaitu harus apa nih? Ya pokoknya orang apel lah. Hanya sekedar menjalankan tugas tanpa membangkitkan motivasi intrinsik anak-anak ya. Nah yang terakhir, goalsnya kita, semoga kita bisa berperan sebagai manajer. Nah di sini menggali keyakinan kelas anak-anak ya. Coba kamu tadi melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah setelah ini mau bagaimana? Apa akibatnya? Nah, jadi lebih kepada mengajak anak-anak mencari solusi atas pelanggaran yang diterima. Dari tadi kita membahas hukuman, konsekuensi, dan yang ketiga kita bahas tentang restitusi. Harapannya cara yang terakhir ini yang kita lakukan ya dalam menangani pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal negatif yang diciptakan anak-anak. Dalam segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3 tahapan. Tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Menstabilkan identitas, ini tujuannya kalau anak melakukan pelanggaran, itu pasti dalam hati kecilnya dia paham ya kalau dia salah ya. Sebenarnya mungkin dia merasa wah aku salah, gelo gitu. Nah di sini yang pertama kita lakukan, kita gonggong dulu supaya dia tidak kehilangan jati dirinya begitu, dia tetap pede begitu, identitasnya tetap stabil begitu. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses begitu. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita ajak anak-anak untuk mencari kesalahannya ada di mana begitu. Kadang-kadang dia berbuat salah tapi nggak ngerti ya salahnya di mana, tahu dihukum aja. Ada dia nggak paham sebetulnya apa yang dia lakukan, apa yang melanggar begitu. Kita perlu memvalidasi tindakan salah mereka.
Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Gak apa-apa kok salah. Bu Rizka juga pernah melakukan kesalahan. Dulu juga Bu Faiz pernah begitu. Nah, ini salah satu hal-hal untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini puncak dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah 1 dan langkah 2, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Saya tayangkan satu video kasus anak yang diselesaikan dengan segitiga restitusi berdasarkan 3 tahapannya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Menstabilkan Bapak juga identitas. akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan,
apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, itu tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dikelola sendiri dengan bahasa anak. Bapak Ibu di sini pasti lebih jago ya. Kalau ini tadi dihadapkan pada murid yang sudah besar begitu. Ya, mungkin itu dari saya Bapak Ibu. Ada beberapa tapi kita lanjutkan lain waktu mungkin. Sampai di sini. Kalau ada kesalahan dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat untuk membangun anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik dari hari ini.